Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama satu kebenaran firman Tuhan yang telah saya ambil dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya memberikan satu tema, yaitu pengharapan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan atau kita membaca secara keseluruhan dari pasal 29 ini, di mana di pasal ini menceritakan Nabi Yesaya yang mengirim surat kepada bangsa Israel yang pada saat itu sedang dalam masa pembuangan. Nah, mereka ini hidup jauh dari tanah perjanjian. Mereka jauh dari Yerusalem mereka jauh dari tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka dibuang ke Babel untuk mengalami masa pembuangan di sana. Dalam pasal 29 ini Tuhan menyampaikan pesan yang sangat mengejutkan bagi bangsa Israel. Kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-4 sampai pasalnya yang ke-6, di mana di situ Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mereka tetap membangun rumah atau mereka tetap menikah atau berkeluarga, dan Tuhan menyuruh mereka untuk berdoa untuk kota itu. Nah, artinya Tuhan mengizinkan mereka tetap menjalani kehidupan mereka, walaupun pada saat itu bangsa Israel mengalami hal yang tidak mereka inginkan. Mereka dibuang ke Babel, dan mereka jauh dari tanah yang Tuhan telah tetapkan kepada mereka. Nah, bahkan Tuhan berkata di ayatnya yang ke-7, di situ firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Nah, Tuhan memperingatkan supaya mereka juga tidak percaya kepada nabi-nabi palsu. Ada orang berkata bahwa mereka akan cepat pulang ke Yerusalem, tetapi itu tidak benar. Makanya Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus tetap percaya kepada janji Tuhan, bahwa ketika genap masa pembuangan di Babel 70 tahun, Tuhan akan membawa kembali bangsa Israel untuk kembali ke tanah mereka. Dan Tuhan tidak mengizinkan bangsa Israel percaya kepada nabi-nabi palsu, karena nabi-nabi palsu ini membohongi mereka bahwa mereka akan segera kembali ke Yerusalem, tetapi hal ini tidaklah benar. Nah, Tuhan mengatakan hal ini kepada Nabi Yeremia bahwa mereka akan tinggal di Babel dengan waktu yang cukup lama, dan sekitar 70-an. Jadi mereka harus sabar dan jangan mudah percaya kepada nabi-nabi palsu. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-8 sampai ke-9, di mana ini keadaan di mana Tuhan memberi penghiburan dan Tuhan merencanakan hal yang terbaik bagi bangsa Israel, yaitu rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Dan ada janji Tuhan juga dalam ayatnya yang ke-12 sampai 14. Di situ Tuhan berjanji ketika mereka berseru, ketika mereka berdoa dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab doa mereka. Bahkan Tuhan berjanji setelah waktunya genap, maka Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah mereka. Nah, dari kisah bangsa Israel ini yang mengalami pembuangan, hal apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan bangsa Israel ini? Yang pertama, kita dapat belajar bahwa Tuhan yang pegang kendali kehidupan kita. Dalam ayatnya yang ke-11 di sini firman Tuhan berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, mereka mengalami hal yang sangat menyakitkan, atau bahkan mereka mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka ini
tetap percaya kepada Tuhan. Di saat mereka jauh dari tanah perjanjian, mereka kehilangan kebebasan mereka, bahkan mereka terasa hancur, mereka merasakan mungkin tidak ada lagi masa depan dan mereka kehilangan harapan. Mungkin mereka berpikir, apakah Tuhan masih peduli kepada kita, apakah masih ada harapan. Nah, tetapi melalui firman Tuhan, Tuhan berkata dalam ayatnya yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, artinya bahwa Tuhan tidak akan pernah hilang kendali atas kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah hilang kendali atas kehidupan bangsa Israel. Bahkan harapan, bahkan masa depan bangsa Israel pada saat itu, Tuhan sudah jamin bahwa ada masa depan setelah mereka mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang mereka tidak pernah inginkan dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan menyuruh mereka untuk membangun rumah, untuk berdoa untuk kota mereka. Bahkan Tuhan sudah menetapkan waktu pemulihan bagi bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini menunjukkan bahwa hidup mereka ini tetap ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan bangsa Israel ini berjalan sendirian, sekalipun mereka mengalami pembuangan, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan mereka di sana. Kemudian poin yang kedua, yaitu Tuhan menjamin masa depan kita. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel, Tuhan menjanjikan rancangan damai sejahtera. Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan mendengarkan doa mereka. Bahkan Tuhan memberikan pengharapan bagi bangsa Israel. Nah, dalam ayat ini, dalam pasal ayatnya yang ke-11 ini, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan ini tidak banyak memikirkan keadaan kita saat ini, tetapi Tuhan sudah menyiapkan masa yang terbaik untuk kita. Sama dengan firman Tuhan tuliskan dalam pasal Amsal 23 ayat 18, di situ firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, kita harus percaya bahwa jaminan masa depan kita Tuhan sudah atur. Jadi masa depan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah mengatur masa depan yang terbaik untuk kehidupan kita. Oleh sebab itu kita belajar dari bangsa Israel, kita harus bersabar karena ada sesuatu hal yang besar yang Tuhan telah yang telah Tuhan siapkan atas kehidupan kita. Tuhan menjamin masa depan kita. Bahkan di poin yang pertama tadi, Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Puji Tuhan, ini saja kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kita semua. Puji Tuhan.